Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi pembahasan kita. Hari ini, kita bakal menyelam benar-benar dalam ke dunia forensik digital. Kita mau bongkar satu kerentanan paling kritis yang lagi dihadapi AI generatif saat ini. Gini, kita nggak lagi ngomongin peretasan kata sandi yang biasa-biasa aja ya. Kita lagi ngomongin gimana orang bisa memanipulasi langsung logika, atau kasarnya pikiran dari sebuah mesin AI. Seru banget kan? Yuk, langsung aja kita mulai. Coba deh kalian perhatiin kutipan ini. Lumayan bikin merinding kan? Centali, kepala arsitek intelijen ancaman di IBM, benar-benar ngasih gambaran yang pas banget soal apa yang lagi kita hadapi. Intinya, bahasa alami kayak bahasa Inggris atau bahkan bahasa Indonesia sekarang udah jadi satu-satunya bahasa pemrograman yang dibutuhin sama peretas. Mereka nggak perlu lagi tuh pusing-pusing belajar ngoding berbulan-bulan. Cukup rangkai kata-kata yang pas dan sistemnya bisa dijebol. Nah, buat panduan kita hari ini, kita bakal lewatin beberapa poin. Mulai dari krisis keamanan AI, terus ngebahas apa itu injeksi prompt, bedanya serangan langsung dan tidak langsung, gimana cara mengeksploitasi agen AI, contoh pelanggaran keamanan di dunia nyata, dan pastinya gimana cara mempertahankan AI generatif ini. Tenang aja, kita bakal bedah ancaman yang kelihatannya ribet ini jadi sesuatu yang gampang banget buat dipahamin. Oke, kita masuk ke bagian pertama, krisis keamanan AI. Ketika instruksi dan data bertabrakan. Buat benar-benar paham masalahnya, kita harus sadar kalau akar dari krisis ini tuh ada di cacat arsitektur yang super mendasar di dalam model bahasa besar atau yang sering kita sebut dengan LLM. Poin krusialnya gini, LLM itu beda banget sama perangkat lunak tradisional yang biasa kita pakai. Kalau perangkat lunak biasa, kan punya sintaks yang kaku ya, jelas mana yang perintah, mana yang cuma data. Nah, kalau LLM, dia memproses semuanya sebagai satu kesatuan teks bahasa alami. Artinya, sistem bakal nganggap sistem prompt dari pembuat aplikasi dan input berbahaya dari penyerang sebagai hal yang persis sama. Nggak ada bedanya buat si AI. Ini bikin batasannya jadi benar-benar kabur dan pastinya gampang banget buat dieksploitasi. Terus, kita lanjut ke bagian 2. Apa itu injeksi prompt? Menipu asisten yang kebingungan. Gini, coba bayangin agen AI modern ini sebagai asisten pribadi yang kelewat pintar. Bisa disuruh apa aja, tapi ironisnya super naif. Mereka ini kayak deputi yang kebingungan, yang dengan gampangnya bisa ditipu buat ngerahin kunci berangkas paling rahasia Anda ke orang jahat. Biar lebih jelas, injeksi prompt itu pada dasarnya adalah serangan siber, di mana pelaku nyusupin instruksi jahat ke dalam interaksi AI. Dan asal kalian tahu ya, ini bukan cuma ketakutan akademis doang, injeksi prompt sekarang duduk manis di peringkat nomor 1. Yap, kerentanan keamanan absolut tertinggi di daftar OWASP top 10 buat aplikasi LLM tahun 2025. Serius, ini ancaman nyata. Terus, biar nggak bingung lagi, coba kita bandingin dua hal ini. Banyak banget yang masih ketukar di industri IT. Injeksi prompt, yang di sebelah kiri, itu kejadiannya secara langsung pas sesi aktif atau runtime, dia nipu model di detik itu juga tanpa ngubah struktur aslinya. Beda cerita sama peracunan data, di sebelah kanan. Kalau yang ini secara fundamental dan permanen ngubah otak si model alias basis pengetahuannya dari sejak fase pelatihan. Beda banget kan? Lanjut ya, kita agak cepetin dikit ke bagian 3, serangan langsung versus tidak langsung, memetakan permukaan serangan. Kita bakal bedah gimana sih serangan-serangan ini dikategoriin, dan kita ambil taksonominya langsung dari riset terbaru MDPI. Nah, yang paling menarik dari tabel ini tuh perbedaannya. Serangan langsung, atau yang sering disebut jailbreaking, itu butuh partisipasi aktif. Penyerangnya harus ngetik prompt itu sendiri. Tapi coba perhatiin dua baris di bawahnya. Serangan tidak langsung dan yang berbasis alat, itu kejadiannya pasif. Dan yang lebih seram, nggak kelihatan. Ini bisa terjadi pas AI kalian cuma sekedar baca situs web yang udah diracuni, atau pas lagi pakai alat eksternal yang ternyata udah dikompromikan. Kenapa serangan pasif tadi ngeri banget? Kita bahas di bagian 4, mengeksploitasi agen AI, 3 serangkai yang mematikan. Karena gini, pas kalian ngasih LLM kemampuan buat akses dunia luar, kayak nyari info di internet, jalanin kode atau ngirim email, kalian itu nggak lagi ngadepin chatbot pasif. Kalian baru aja ngubah mereka jadi platform otomatisasi dengan hak istimewa yang bisa dibilang mematikan. Coba kita lihat gimana ancaman ini numpuk. Ambil contoh protokol kayak model konteks protokol atau MCP dari Anthropic. Penyerang bisa banget ngeracunin alat MCP ini. Caranya, mereka nyembunyiin instruksi jahat di dalam deskripsi alatnya. Kadang mereka bahkan pakai karakter Unicode yang secara harfiah nggak kelihatan sama mata kita. Atau pakai taktik rug pull. Ini tuh manipulasi di mana pembaruan berbahaya sengaja ditunda sampai kita benar-benar percaya sama alat AI-nya, terus tiba-tiba sistemnya memanipulasi perilakunya secara mendadak. Buat bayangin gimana serangan tidak langsung ini beraksi, lihat alur simpel ini deh.
Korbannya bahkan nggak nyadar ada yang salah. Mereka nggak perlu tertipu buat ngeklik tautan phishing apapun. Mereka cuma minta asisten AI mereka, yang kebetulan punya akses ke data perusahaan, buat ngerangkum sebuah dokumen. Ternyata dokumennya udah disusupin teks tersembunyi. AI-nya ngebaca itu, ngira itu instruksi sah dari sistem, lalu jalanin perintah si penyerang pakai hak akses si korban. Kelar deh. Cuma kayak gitu prosesnya. Terus, seberapa efisiensi serangan kayak gini? Angka di layar ini yang bakal cerita. Riset terbaru nunjukin cuma butuh 5 dokumen beracun yang disusun rapih buat berhasil memanipulasi respons AI sampai 90% di dalam sistem RAG. Bayangin, cuma 5 dokumen di antara ribuan dokumen sah lainnya. Oke, sekarang kita bahas dampaknya di bagian 5. Pelanggaran keamanan di dunia nyata, dari teori ke kehancuran. Kita pindah dari sekedar teori ke bukti yang beneran nyata. Karena jujur aja, ini bukan masalah yang baru bakal kejadian di masa depan. Kerentanan ini tuh benar-benar lagi dieksploitasi hari ini. Di garis waktu ini, kalian bisa lihat betapa cepatnya ancaman ini berevolusi. Kita mulai sadar ada celah di tahun 2022, terus masalahnya membesar jadi eksploitasi spyware di memori ChatGPT pada akhir 2024. Dan puncaknya, kerentanan komando yang parah banget di GitHub Copilot dan Visual Studio yang resmi dicatat sebagai CVE 2025-53773. 9,6. Ini skor keparahan kritis CVSS buat kerentanan eksekusi kode Copilot yang barusan kita bahas. Dengan skor setinggi ini, artinya penyerang pada dasarnya bisa ngambil alih kendali lokal komputer seorang developer sepenuhnya. Caranya cuma dengan nyelipin injeksi prompt berbahaya ke lingkungan kerja mereka. Coba bayangin efek dominonya ke perangkat lunak yang lagi mereka bangun. Ngeri banget. Tapi tunggu, ini nggak cuma soal eksekusi kode yang teknis banget. Kalian tahu eksploitasi nenek? Penyerang mainin emosi ChatGPT pakai narasi permainan peran. Mereka minta AI pura-pura jadi nenek yang bacain kunci produk Windows 10 sebagai cerita pengantar tidur. Dan tebak apa yang terjadi? AI-nya ngelewatin semua pagar keamanannya dan beneran ngasih kunci lisensi yang valid, termasuk punya bank besar. Ini bukti nyata kalau batasan keamanan sekuat apapun bisa runtuh cuma dengan trik manipulasi bahasa yang cerdik. Oke. Tarik nafas dulu. Kita udah lihat seberapa dalam masalahnya. Sekarang, di bagian 6, mempertahankan AI generatif, kerangka kerja untuk ketahanan, kita bakal bahas solusinya. Kunci dari ini semua ada di strategi pertahanan mendalam yang berlapis-lapis. Karena AI ini sifatnya probabilistik, keamanan yang 100% sempurna itu susah banget dicapai. Makanya, tiap organisasi wajib banget pakai kerangka pertahanan ini. Sesuai panduan dari NIST dan OWASP, sistem AI itu butuh validasi input yang ketat. Harus ada pengawasan manusia atau human in the loop, dan pastinya pemisahan yang super tegas buat nentuin mana zona yang bisa dipercaya. Nah, salah satu inisiatif pertahanan probabilistik yang paling asik itu datang dari Microsoft, namanya Spotlighting. Cara kerjanya gini, dia bakal ngubah format teks yang datang dari luar, misalnya dengan nambahin simbol acak, ngasih tanda khusus di antara kata-kata, atau mengubahnya ke base64. Tujuannya apa? Biar si LLM bisa dengan gampang ngebedain mana yang murni instruksi sah dari kita dan mana yang sekedar payload jahat ditipan penyerang. Tapi kalau ditanya apa poin paling penting yang harus kalian ingat, jawabannya ada di sini. Pendekatan yang paling aman yang udah diadopsi sama tata kelola keamanan modern adalah pastiin kalian punya pertahanan deterministik yang kaku. Maksudnya, AI itu pantang banget dikasih izin buat mengeksekusi hal-hal berisiko tinggi kayak ngubah sistem atau ngirim email penting tanpa ada tombol persetujuan langsung yang harus diklik sama manusia. Kita benar-benar nggak bisa ngelepas otonomi penuh ke mesin gitu aja. Akhirnya hal itu ninggalin kita sama satu pertanyaan yang lumayan bikin kepikiran. Kalau arsitektur dasar dari mesin AI ini bikin dia nggak mampu bedain secara pasti mana perintah untuk beraksi dan mana yang cuma percakapan biasa, pertanyaannya, apa bisa mesin ini benar-benar disebut 100% aman? Ini dia dilema arsitektur paling inti dari revolusi AI yang lagi kita jalanin sekarang. Kita pasti bakal terus ngelihat adu strategi yang seru banget antara penyerang dan pelindung AI. Terima kasih banyak udah gabung di Kupas Tuntas ini. Semoga wawasan ini bisa bikin kalian makin siap ngadepin era AI. Sampai ketemu di sesi bedah materi kita berikutnya.